that you will turn things around, though my eyes cannot see. Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around, though my eyes cannot see. Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath
jemaat semuanya. Saya harap jemaat semuanya memiliki kabar yang luar biasa dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa selama 1 minggu ini. Kita mau memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertanda, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, Hey! samudra bergelora, Kala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Selamat berikan gerakan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau berserah diri Tuhan, karena hanya Engkau penolong kami yang setia Yesus. Dan segenap hati nyatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah kami boleh dikuatkan kembali melalui penyembahan yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya firman-Mu juga akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini adalah di dalam Dia, dengan Dia, oleh Dia, kita bisa. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, kita ambil di dalam Filipi, ya, surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Dan Paulus ingin supaya jemaat Filipi menjadi jemaat yang tetap bisa bersukacita. Tidak kehilangan sukacita dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Rasul Paulus sendiri menulis surat ini dari dalam penjara. Sangat mustahil sesungguhnya kalau orang yang ada di dalam penjara dan dia tetap ada dalam sukacita. Karena tentunya ketika seseorang ada di dalam penjara, maka bukan hal yang enak yang dia alami. Tetapi Paulus ingin memberikan satu teladan kepada jemaat Filipi. Itu sebabnya dia menulis surat ini dan ada bagian yang penting yang dia tulis, yang kita pelajari bersama-sama, yaitu apa? Tadi ayatnya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dari ayat ini ada hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap kita orang percaya atau bahkan setiap orang. Ada hal yang penting yang dibutuhkan dan sesungguhnya harus dialami dan dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Apa itu yang dibutuhkan? Yaitu kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa setiap orang butuh hal ini, yaitu kemampuan untuk menanggung segala perkara. Terlebih kita yang hidup hari-hari ini, ada banyak sekali tantangan yang kita sebut sebagai segala perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk bisa menanggungnya. Itu yang membuat kita tetap bisa bersukacita dalam semua situasi dan kondisi yang kita alami. Ya, jadi kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara. Segala perkara itu artinya apa? Ya, segala perkara itu artinya tidak ada yang terkecuali. Dalam terjemahan Alkitab ditulis segala apapun rupa, ya apapun juga, semuanya
segala sesuatu. Itulah arti dari segala perkara. Jadi tidak ada yang terkecuali. Apapun kita bisa sebutkan. Segala perkara. Ya, bagi Paulus, segala perkara itu apa? Ya, bagi Paulus sendiri dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara yang Paulus alami itu apa? Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, di ayat sebelumnya, Filipi pasal 4 ayat 12. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Ya, jadi Paulus pernah mengalami kekurangan. Ya, kalau kata menanggung, ya itu konotasinya adalah sesuatu yang berat, yang sukar, yang harus ditanggung. Ya, sesuatu yang tidak enak, yang harus kita tanggung. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi Paulus pernah mengalami kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, Paulus juga pernah mengalami kelimpahan. Ya, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya kata Paulus. Tapi dalam bagian lain, ya Paulus juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, dalam segala hal kami ditindas. Paulus pernah mengalami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Paulus pernah habis akal, tapi dia mengatakan, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan dari ayat-ayat tadi. Ya, segala perkara yang ditanggung oleh Paulus, dan Paulus mengatakan, aku cakap menanggungnya. Dia ditindas, ya, dia habis akal, dia dianiaya, dia dihempaskan. Itu hal-hal yang menurut saya luar biasa. Tidak semua orang mengalami hal ini. Tapi Paulus bisa menanggung semuanya itu. Dalam bagian yang lain juga Paulus memberikan informasi kepada kita. Firman Tuhan mengatakan begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Paulus ini rasul yang paling sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Ya, dia disiksa, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut, ya, terancam hidupnya oleh kematian. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, artinya 39 kali pukulan, cambukan, ya, dicambuk 39 kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Ya, Paulus pernah dilempari batu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, yang mengaku sebagai saudara seiman tapi palsu. Ya, justru mengkhianati Paulus. Ya, Paulus pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, ya, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat, ya, belum lagi dia harus ngurusi jemaat, ya, begitu luar biasa apa yang dialami Paulus. Kita belum seberapa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita ukur dengan apa yang dialami Paulus, ya kita belum apa-apanya. Tetapi menariknya, dia bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Paulus punya kemampuan untuk menanggung. Itu sebabnya kita butuh apa yang terjadi kepada Paulus ini, ya. Kemampuan untuk menanggung ini juga menjadi bagian kita, supaya kita juga menjadi orang percaya yang punya kemampuan untuk menanggung segala perkara apapun itu, ya. Khususnya hal-hal yang berat buat kita, yang susah, yang sulit, ya, tantangan, hal-hal yang tidak enak, ya.
Segala perkara bagi Paulus tadi kita sudah lihat. Sekarang bagi kita segala perkara itu apa? Kita hari-hari ini sedang menghadapi masalah yang besar ya, kita hadapi bersama. Kita punya persoalan yang sama, yaitu masalah pandemi. Dan kita tahu dampak dari pandemi ini begitu luar biasa. Ada banyak di antara kita yang sudah terpapar COVID. Bukan hanya kita, keluarga kita, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Bahkan tidak sedikit kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena COVID ini. Yang begitu tiba-tiba terasa meninggalkan kita. Dan kita melihat begitu banyak yang mengalaminya. Belum lagi kalau kita melihat dampak yang lain. Ada orang-orang yang mengalami PHK. Atau bahkan kita, atau bahkan saudara juga mengalami PHK. Atau saudara tidak di PHK, tetapi gaji kita berkurang, pendapatan kita berkurang. Karena jam kerja kita berkurang, sehingga kita mendapatkan pendapatan yang berkurang. Kalau pendapatan berkurang, artinya itu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga kita. Keluarga kita akan jadi terpengaruh, kena dampaknya. Ya, belum lagi susah sekali untuk mencari pekerjaan di saat-saat seperti ini. Sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, juga untuk mendapatkan bisnis. Mungkin ada di antara orang-orang yang mengalami, saudara mungkin mengalami bisnismu turun, ya, bisnismu drop karena pengaruh pandemi ini. Ya, kita melihat begitu banyak sekali dampaknya. Ya, belum lagi bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana sekolah anak-anak kita, bagaimana masa depan anak-anak kita. Semuanya itu bisa menjadi segala perkara di dalam kehidupan kita. Segala perkara. Tetapi firman Tuhan ingin, ya, supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak putus asa. Kenapa? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kita, menjamin kita untuk kita kuat menanggung, kita sanggup menanggung apapun segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menawarkan jalan keluar kepada kita, yaitu apa? Milikilah kemampuan untuk menanggung. Untuk menanggung segala perkara yang kita hadapi itu, yang berat itu. Tadi saya mengatakan, konotasinya kalau menanggung itu adalah sesuatu hal yang berat, yang tidak mudah, ya, tantangan, persoalan, penderitaan yang harus kita tanggung. Tetapi percayalah, firman Tuhan menawarkan kebenaran supaya kita mengalami hidup yang dimampukan untuk kita bisa menanggung segala perkara itu. Bagaimana caranya? Tadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kata di dalam Dia ini menjadi kata yang penting. En Christo. Ya, en Christo artinya di dalam Kristus, atau bisa juga dengan Kristus atau oleh Kristus. Ya, ada 3 makna yang bisa kita dapatkan dari kata en Christo, yaitu di dalam Kristus, dengan Kristus, dan oleh Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan through Christ, ya, melalui Kristus. Nah, apa yang bisa kita ambil dari makna-makna ini? Ya, di dalam Kristus, dengan Kristus, dan oleh Kristus. Apa yang kita bisa dapatkan dari makna ini? Yang pertama, kalau en Christo itu diartikan sebagai di dalam Kristus. Itu artinya apa? Artinya memang benar bahwa di dalam Kristus ini menjadi syarat yang tidak bisa diganti. Anda harus ada di dalam Kristus kalau Anda ingin menjadi orang yang dimampukan untuk bisa menanggung segala perkara itu.
Kenapa? Karena ternyata kenapa Paulus bisa menanggung, ya, karena dia ada di dalam Kristus, di mana ternyata kuasa Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kehidupannya, ya, kepada Paulus. Kuasa Kristuslah yang diberikan kepada Paulus dan bekerja dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus bisa kuat menanggung segala perkara. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini bagus sekali terjemahannya, karena dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini mudah dicerna. Perhatikan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ya, saya mudah sekali untuk menangkap ini, saudara. Jadi dengan kuasa Kristus yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kalau kita di dalam Kristus, maka kuasa Kristus itu diberikan kepada kita. Supaya kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan, segala perkara yang harus kita hadapi itu. Ya. Nah, kalau en Kristo itu kemudian kita artikan dengan Kristus, maka apa maksudnya? Maksudnya adalah bersama Kristus atau dengan Kristus, dengan kuasa Kristus, kita sanggup, kita cakap untuk menanggung segala perkara. Dengan Kristus, bahkan kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 13. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Perhatikan, dengan Allah atau dengan Kristus akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Perbuatan gagah perkasa adalah kemampuan untuk menanggung segala perkara. Itu perbuatan yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang seharusnya kita tidak bisa, tetapi kita bisa melakukan perbuatan yang besar yang kita bisa lakukan, ya, menanggung segala perkara yang berat sekalipun, ya, yang penderitaan yang bagaimanapun, kita bisa mendapatkan kekuatan dengan Kristus. Nah, kalau en Kristo diartikan sebagai oleh Kristus. Nah, inilah yang luar biasa. Oleh Kristus artinya melalui Kristus. Oleh Kristuslah. Sudah bukan lagi kita ini, tapi Kristuslah yang melakukannya. Yaitu pada saat apa? Pada saat kita sudah tidak lagi berdaya. Kita tidak ada kekuatan lagi. Ya, kelemahanlah yang ada pada kita. Tetapi di sanalah, ya, justru kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Kristus itu bekerja dengan sempurna. Paulus pernah mengalaminya. 2 Korintus 12 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Justru Paulus senang kalau dia mengalami kelemahan. Dia bermegah di dalam kelemahan karena justru ketika dia mengalami kelemahan, dia tidak berdaya. Kuasa Kristus itu menjadi sempurna di dalam kehidupannya. Ya, kenapa Paulus bisa menghadapi atau bisa menanggung segala perkara? Karena ternyata kuasa Kristus bekerja di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat tadi segala perkara yang kita pelajari di depan, segala perkara bagi Paulus rasanya susah sekali bagi kita, ya, untuk bisa percaya kalau Paulus ini sanggup atau kuat. Tapi terbukti Paulus bisa menanggung segala perkara itu. Paulus kuat menanggung segala perkara. Karena ternyata kuasa Kristus bekerja dengan sempurna di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia mengatakan justru dalam kelemahanlah dia bermegah. Karena ketika dia lemah, kuasa Kristus itu sempurna di dalam kehidupannya. Kalau kita merasa bisa, kita turun tangan karena kita merasa bisa, Tuhan angkat tangan. Tetapi justru ketika kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dia akan menyatakan kuasanya kepada saya dan saudara. Sehingga
kita menjadi orang-orang yang sanggup, diberi kesanggupan untuk bisa menanggung segala perkara di dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu apa artinya buat kita, saudara? Kalau kita sudah tahu kebenaran yang kita pelajari tadi, di mana firman Tuhan mengatakan ya, bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang sanggup menanggung segala perkara jika kita di dalam Dia, dengan Dia dan oleh Dia. Apa artinya buat kita, saudara? Artinya adalah bagi saudara yang hari ini sedang mengalami segala perkara itu terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu segala perkara itu apa, tantangan apa yang sedang kau hadapi. Dan engkau merasa tantangan ini sangat berat sekali. Tantangan ini sangat susah sekali. Ya, ini sangat tidak enak buat saya. Berat saya harus hadapi. Dan ada di antara saudara yang tergoda untuk putus asa, menyerah. Saat ini saya ingin katakan, ketika engkau sedang menghadapi semuanya dalam kehidupanmu itu, jangan menyerah, tapi berserah. Jangan putus asa, tetapi rajutlah asa. Jangan kalah, tetapi bermegah. Jangan bimbang, tetapi sembahyang. Sembahyang itu artinya berdoa. Iman kita, percaya. Kenapa? Karena ada harapan di dalam Kristus. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sanggup menanggung segala perkara itu. Ingat tadi saya mengatakan kata menanggung itu konotasinya adalah menanggung sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak gampang, yang tidak enak. Penderitaan, kesedihan atau apapun itu. Tapi kita bisa menanggungnya. Segala perkara dapat kita tanggung. Karena apa? Karena kuasa Kristus itu yang akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara betul-betul akan mengalami. Ya, engkau menjadi orang-orang yang sanggup, mampu, bisa untuk menanggung segala perkara. Apapun itu dalam hidup saudara. Engkau tidak pernah kehilangan sukacita. Seperti yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Supaya dalam segala perkara kita tetap bisa bersukacita. Kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Puji nama Tuhan, terima firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup saudara. Sehingga engkau bisa berkata, engkau bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih untuk Pastor Joni Lumondo dari AEGF Living Water Semarang yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan saat ini. Marilah kita sama-sama akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan kita kepada Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan kita dan juga persembahan untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu yang memiliki rekening dipersilakan untuk bisa melakukan persembahan secara transfer rekening ke rekening gereja. Namun jika tidak, silahkan persembahan bisa dikumpul di rumah masing-masing, dan jika ada waktu silahkan bisa datang ke gereja dan memasukkan persembahannya ke kotak persembahan di gereja. Mari bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Kau telah memakai hamba-Mu, Pastor Joni Lumondo. Kiranya Tuhan yang akan semakin mengurapi dan memakai kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati keluarga dan juga pelayanannya. Saat ini kami akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Engkau berkati dan Engkau kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, supaya menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Kami memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kau tahu hari-hari ini sedang mengalami pandemi, pergumulan yang berat dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan jemaat. Engkau akan melindungi dari segala sakit penyakit.
Engkau akan memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, juga setiap keluarga-keluarga diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami menyerahkan semua persembahan kami, baik persembahan syukur, persepuluhan, maupun untuk pekerjaan rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah segala berkat Tuhan dengan penuh iman dan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun tantanganmu, dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, studi dan juga masa depanmu, sehingga engkau akan diberkati dan semakin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Kami Tuhan,